Oke, Amira sudah bisa direkam. Jadi Amira start dari nomor 3 nih apa rekamannya. Mohon maaf, yang 1, 2 tadi tidak terekam. Tapi suara saya juga akan bergetar karena direkam pun akan menjadi bergetar di sana ya. Oke, kondisinya begitu. Kembali ke soal nomor 3, dicatat lebih dari 1 kali. Kalau saudara melihat soal seperti ini, ingin mengetahui yang dicatat lebih dari 1 kali, saudara langsung berpikir, ini pasti 2 cara nih. If lebih besar dari 1, ya, if bisa mendeteksi ini. Ya, yang lebih besar dari 1, kalau sama dengan 0 itu yang tidak tercantum, kalau lebih besar dari 1 di sini. Oke, langsung aja saudara copy invoice-nya, kemudian kolom B menjadi sasaran kita, kolom B ini, kemudian saudara di sebelah kanannya kolom B, saudara masukkan if lebih besar dari 1. Keterangannya ini saya perpanjang seperti yang sudah saya ajarkan. If BB B2, karena B2 dicari di kolom B. Ya, dicari kolom B, apakah dia lebih besar dari 1? Kalau iya, tercatat if kali. Bila tidak lebih besar dari 1, strip. Ya, seperti biasa. Nah, ini pengulangan, ya saudara silakan potret dicatat pakai tangan, silakan. Seperti ini. Oke, tidak susah ya, seperti yang lama ini. Kemudian cara kedua adalah dengan VPOT. Ya, cara kedua dengan VPOT, saudara inputnya dulu, invoice, saudara blok, seperti biasa, blok, insert VPOT, kemudian pasang VPOT-nya. Ya, letakkan nomor invoice yang kita cari tadi, letakkan di rows, dan juga letakkan nomor invoice itu di values. Dan biarkan itu count, ya, menghitung jumlah sel, bukan menghitung nilainya, tapi menghitung jumlah sel, count of nomor invoice. Nah, hasilnya akan seperti ini. Pak, mensolvnya bagaimana, Pak? Nah, ini ya, saya hasil pertama kali adalah select seperti ini. Oke, banyak sekali. Nah, invoice seperti ini. Saya tidak berhasil, kalau saudara ramenya bagus, saudara akan berhasil memblok ini, kemudian memfilter, hidup filternya. Saya mati nih. Dari tadi saya coba-coba. Cara yang lain adalah kolom B saya copy ke kolom C dengan copy aja. Nih. Di kolom C letakkan 1 sel sama dengan B4.
sama dengan B4. Tapi jangan diklik B4-nya ya, diketik sama dengan B4. Terus double klik sehingga kolom C adalah duplikatnya kolom B. Setelah itu baru diblok, baru difilter. Filternya hidup. Sekarang kalau ini filter hidup. Kalau kolom B tadi nggak bisa hidup, yang hidup, kemudian di sini kita baru saring tidak select all, hanya yang nilainya 2 dan 3 saja. Lebih besar dari 1 kan? Lebih besar dari 1 adalah 2 dan 3. Oke. Ya, ini adalah hasilnya. Hasilnya saudara lihat. Jadi kolom sini bantu buat filter aja. Aslinya adalah ini. Kalau dipertanyakan nomor 008 itu di baris keberapa saja, saudara klik saja ya, double klik angka 2 ini. Klik-klik. Nanti akan muncul, apa namanya, 08 itu di baris tanggal sekian. Ya, tanggalnya ada, itu data aslinya. Muncul sendiri. Jadi intinya adalah apa namanya, pivot itu hasilnya, tetapi dia bisa kita lihat detailnya. Detailnya di mana dengan men-double klik angka-angka yang muncul dari values. Pivot akan mempertanggungjawabkannya dengan tampilan-tampilan datanya. Oke ya, seperti itu. Ini dan pivot. Nah, dua cara ini kalau saudara bandingkan mudah mana? Tentunya faktor kebiasaan. Faktor kebiasaan. Ada yang suka konif, ada yang suka pivot. Tetapi saya anjurkan, ayo coba belajar pivot. Ya, pivot itu luar biasa manfaatnya, dari hal yang sepele seperti ini sampai hal yang besar sekali. Ayo biasakanlah memakai pivot. Saudara sudah beberapa kali latihan dengan konif, sekarang ke depan pivot. Dan bahkan PR yang akan saya berikan nanti, itu sepenuhnya harus dijawab dengan pivot. Ya, nanti saya akan berikan PR dan itu dijawab dengan pivot. Kenalilah pivot ya, seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Izin Pak. Ya, sampai 23. Untuk yang filter yang count of nomor invoice tuh boleh nggak Pak? Aku ngesorot A sama B, terus aku filter, kan itu kena juga yang bagian B-nya, nggak usah di copy di C. bisa. Bisa, kolom A sama B-nya disorot bareng, terus bisa filter. Nggak bisa saya. Jadi memang tergantung sangat dari kondisi RAM, kondisi RAM-nya kuat enggak, ya besar enggak, terus data saudara bisa enggak, itu sangat-sangat kondisional ya. Saya biasanya bisa ini, saya nggak tahu kenapa hari ini kok saya lagi penuh kali komputer saya, sehingga nyedot RAM saya cukup besar sebetulnya. Saya pakai RAM 8, saya sudah tambah baru RAM-nya. Jadi kami tetapnya nggak kuat, sehingga ini cara lain, ini cara lain yang ngakali, ini cara yang ngakali. Aslinya begininya bisa. Kalau satu B bisa. Satu aja. Tapi ini ngakali di akal, apa diakali itu? Akal-akalan lah. Seperti itu. Oke, makasih Mbak. 23, siapa namanya 23 ini? Orangnya bergetar, jadi saya nggak tahu. Oke, ada yang tanya lain? Silakan. Ada yang seperti ini barusan ada yang usul, bagus banget. Itu apa namanya, kreativitas yang harus dimunculkan, ya. Harus. Lagi udah nggak bisa ngajar, saya udah kalah gitu dengan anak-anak muda. Sekarang aja udah merasa saya udah kalah.
anak-anak muda aja yang ajar. Karena memang setiap hari ada perubahan. Jadi kreativitas saudara. Oke, lanjut. Kecuali ada pertanyaan. Oke, nggak ada. Nomor 4. Kalau mendeteksi nomor urut yang lompat, ya, jadi tidak urut, dia ada yang hilang, maka pasti harus kita sandingkan dengan yang lengkap. Kita harus punya buku absensi. Jadi kalau saya tanya di kelas ini siapa sih yang nggak masuk, gitu ya, di kelas ini siapa yang nggak masuk ya? Nggak mungkin saya bisa tahu siapa yang nggak masuk. Ayo misalkan saya ngomong, siapa yang nggak masuk angkat tangan? Kan nggak mungkin. Nggak ada. Yang nggak masuk nggak ada di data, di fakta ini. Saya harus modal absensi, buku absen. Nah, ini punya absen lengkap dari 30. Baru saya panggil satu-satu. Ada nggak di kelas? Nomor 2, ada nggak di kelas? Nomor 3, terus. Nah, baru ketangkep nih, siapa yang nggak masuk. Dengan modalnya buku absen. Ciri khas buku absensi ini adalah lengkap. Ya, itu ciri khasnya. Oke, seperti ini kita juga memerlukan buku absensi. Nomor 4. Ya. Kita cari invoice yang data invoice yang lompat tadi. Sort, tidak boleh sama sekali melakukan sort. Tidak boleh. Ya, hancur data orang nanti kalau kita sort. Tidak perlu. Jadi cukup dengan sandingkan saja dengan invoice lengkap. Ya, kemudian bagaimana caranya Pak invoice lengkap? Wah, macam-macam. Saya sudah ajarkan build series ya. Build series silakan. Mau yang tradisional pun seperti ini. Silakan. Ini tradisional yang orang-orang nggak akan lupa kalau pakai 2 nomor diseret ke bawah. Tuh. Boleh. Nggak ada yang melarang. Yang penting hasilnya benar. Ya, field series, pakai field series boleh. Nggak dilarang ya, seperti itu. Yang barusan itu bermanfaat banget. Dan orang-orang semuanya, teman-teman saya, ada dosen juga begitu. Dan orang awam semuanya memakai cara ini. Yes, oke. Ya, oke. Ya, nggak ada masalah. Ya. Tapi ya lebih capek kalau 1000 baris kan 1000 lama, ke bawahnya lama sekali. It's okay, nggak masalah. Yang penting benar, Ya, sudah dapat. Kemudian kita baru pasang kolom keterangan. Hati-hati di kolom keterangan. Kenapa? Karena kolom keterangan ini memperbandingkannya dari absen ke fakta. Dari absen cari di fakta, ada enggak? Dari absen kedua cari di fakta, ada enggak? Dari absen nomor baris ketiga, ada enggak? Gitu ya, selalu begitu. Jadi tabelnya itu adalah fakta, kolom B. Ya, yang kita deteksi adalah absensi. Jangan terbalik. Kalau saudara mencarinya, coba dari sini ke invoice lengkap. Nomor 2 cari invoice lengkap. Pasti semuanya ada. Namanya lengkap. Pasti dong ada. Nggak akan bisa mendeteksi yang bolos. Hati-hati ya, jadi absen, panggil 1 baris, cek ke daftar. Ada enggak? Ya. Hadir enggak? Gitu. Kalau pakai absensi di kelas, hadir enggak? Berikutnya baris kedua, hadir enggak? Kan gitu. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan count if yang kriterianya adalah absensi M2, tabelnya adalah kolom B. Ya, seperti ini yang formulanya adalah seperti ini ya. Jadi
Jangan sampai terbalik, kasusnya banyak terjadi adalah sudah terbalik dan tidak menemukan kesalahan. Aduh, semua itu Pak, jelas aja yang dicek terbalik. Silakan dicatat. Oke, nggak usah lama-lama. Nggak usah lama-lama, yang jelas. Saya akan beralih, tapi sebelum beralih ke soal nomor 5, saya selalu beri kesempatan untuk bertanya. Siapa yang nanya-nanya? Oke, nggak ada. Oke, saya ingin tanya kalau gitu. Nah, absensinya udah 34 orang hadir. Apakah selain Aulia dari kelas sebelah, 608 dari 610 ada yang hadir? Dari 610 nggak ada juga. Ya sudah. Pak, ada Pak, tadi Ditanya bilang ke aku kalau dia jaringannya luplep gitu Pak, jadi kadang keluar kadang masuk, masih sama kayak kemarin gitu Pak. Makasih. Oke. Ya. Suara saudara juga bergetar ke telinga saya. Artinya adalah saya juga jaringannya buruk, di sana juga jaringannya buruk. Sedih nih. Saya sedih terhadap kelas ini. Nasibmu kemarin nggak ada masalah. Saya dan mayoritas kelas itu bagus. Hanya beberapa orang, Aulia, Sidita dari kelas 610 dan 608 saja yang mengalami masalah. Ya, 1-2 orang lah punya masalah. Ini semuanya. Oke, bagaimanapun, so must go on, ya, harus jalan. Saya akan pelan-pelan suaranya. Nomor 5. Soal nomor 5. Yang tidak diterbitkan invoice-nya. DO dan invoice, 2 file yang berbeda. Ya, DO yang tidak diterbitkan. Jadi ini ngecek sini. Ngecek file yang ini tidak perlu disejajarkan, tidak perlu ditempelkan karena 2 file yang berbeda. So, oke, gampang sekali. Ya, mudah sekali ya. Atau invoice yang tidak ada DO-nya, DO yang tidak invoice. Ini boleh dibolak-balik ini. Saudara bisa dua kali. Invoice yang tidak ada DO-nya atau DO yang tidak ada invoice-nya. Silakan. Ya. Seperti halnya kemarin kita mengecek seperti ini untuk buku bank ya, rekening koran. Ya, saling cek ya kiri kanan. Ini juga bisa dibuat seperti itu. Saya pikir tidak perlu kita ulang. Bisa dengan VLOOKUP, bisa dengan CONIF ya. Tidak perlu disejajarkan kecuali nilai ya. Nilai itu perlu banget disejajarkan. Nomor 6 sudah nomor dari 2 tanggal yang berbeda, selisihnya lebih dari 2 bulan enggak. Itu adalah dari 2 tanggal yang berbeda. Nah, kalau seperti ini harus disejajarkan, harus dijejerkan. Bahaya ini karena dihitung ya. Dihitung, jadi harus dibuktikan. Oke, khusus nomor 7 ini 2 bulan itu pun menjadi pertanyaan saya. Gitu. Saya bertanya kepada soal ini dan saya memutuskan susah nih. Kalau hitung-hitungannya 2 bulan, yang itu kan mohon
tahun, susah. Paling mudah adalah menghitung hari. Maka saya menjawabnya dengan hari, saya terjemahkan di 2 bulan itu dengan angka 60. Yes, pertama kali tentunya memanggil tanggal DO dengan mensejajarkannya dengan tanggal invoice. Tanggal invoice ada, dengan nomor DO saya dapat nih tanggal DO. Ini taruh di sini. Mungkin kuningnya salah nih ya. Kuningnya salah nih. Novel kuningnya yang ini justru. Nah, oke, yang kuning yang ini harusnya. Karena ini tambahan baru. Ya, dengan sudah masuk tanggalnya, dengan modalnya tanggal DO, kita bisa masuk tanggal DO. Nah, barulah kita sandingkan, kita bandingkan. Yang saya pakai formulanya adalah, sebentar saya kecilkan supaya tidak turun. Iya. Formula yang saya pakai adalah memakai angka. Di sini angkanya adalah $N1 ini angka 50 ini. Jadi angka 50-nya tidak saya masukkan dalam formula, tetapi saya taruh di sel sehingga bisa diganti-ganti. Jadi tidak konstanta ya, tetapi jadi variabel. Itu ilmu matematika. Kalau bisa berganti-ganti dengan variabel, kalau acakil terus itu namanya konstan, angka konstan, konstanta. Oke, ini kalau bisa diganti 60 bisa nih tuh 60. Nggak ada yang salah, nggak ada yang dapat terdeteksi. Tapi kalau dengan 50 dapat, apalagi dengan 30 banyak banget yang salah. Nah, gitu. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya adalah selain menjawab soal, tapi juga saya persiapkan diri untuk presentasi. Yakin karena pengalaman presentasi saya selalu orang-orang bertanya, kalau 60 nggak ada ya Pak? Enggak. Kalau 50 ada nggak ya Pak? Daripada saya bikin formula baru dengan angka 50, mendingan saya pasang dulu seperti angka 50 ya kita coba nih, hanya ganti variabel kok 50 enter. Nah ada tuh gitu. Ya mudah sekali sehingga presentasi pun lebih lancar. Ya Pak, kalau saya langsung jawab angka 60 di sini boleh nggak Pak? Boleh aja. Soal sudah terjawab. Kalau saudara memakai konstanta, soal sudah terjawab. Silakan, pasti benar. Tetapi saya sengaja kembangkan jawaban ini bukan hanya buat ujian, ya, tetapi buat live, gitu, buat kehidupan. Nanti saudara kerja itu bukan hanya menjawab pertanyaan bos, tapi karena saudara berkreasi, ya seperti itu. Harus dikasih dolar ya, ingat dolar satu, jadi tidak dia di copy ke bawah, tidak bergerak nih, selalu di kolom N dan selalu di baris pertama. Dolar N, dolar satu. Oke, alhamdulillah selesai PR. Kalau sudah, saya mau beralih ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Amira, apakah kita stop dulu rekamannya, nanti baru rekamannya build file atau pisah antara ini dan file berikutnya? Saya berharap di stop dulu deh, Amira. Oh ya, boleh Pak.